Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali berjumpa bersama Nining Arini, dan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan. Dan jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan share-nya. Oke, kita awali belajar himpunan dari definisi. Himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Artinya ada tema sentral sebagai suatu semesta yang di dalamnya memiliki anggota-anggota yang anggota itu dikategorikan terkait dengan tema sentral tersebut. Setiap objek yang menjadi anggota tema sentral itu disebut sebagai anggota himpunan ataupun elemen himpunan. Nah, semesta pembicaraan yang menjadi tema sentral tadi biasa juga disebut dengan himpunan semesta. Oke, selanjutnya bagaimana cara menuliskan anggota atau elemen dari suatu himpunan? Nah, ini dinotasikan sebagai X elemen A. Elemen ini dilambangkan dengan tanda epsilon. Elemen ini dilambangkan sebagai simbol epsilon. Nah, bagaimana jika suatu anggota itu tidak termasuk himpunan tersebut? Misalnya, Y bukan elemen A. Nah, ini dilambangkan sebagai epsilon yang diberi garis miring. Next, kita pahami mengenai jenis-jenis himpunan. Yang pertama, ada himpunan kosong atau disebut sebagai null set. Null set ini bila elemen-elemennya tidak ada atau suatu himpunan tersebut tidak mempunyai anggota. Nah, ini disimbolkan sebagai kurung kurawal atau tanda lingkaran yang diberi garis miring. Kita pelajari dari contoh ya. Perhatikan suatu himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Nah, bilangan asli itu sendiri kan berawal dari 1. Sehingga kalau dikatakan bilangan asli kurang dari 1, tidak mempunyai anggota. Contoh berikutnya, himpunan manusia yang pernah tinggal di matahari. Oh, tidak pernah ada manusia yang pernah tinggal di matahari ya. Ini termasuk himpunan kosong. Atau himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 2 dan X elemen bilangan prima. Perlu diketahui bahwa bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 1 bukan bilangan prima loh ya, sehingga tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Contoh berikutnya adalah himpunan P, yaitu Y, di mana 2 lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari 6. Kemudian Y ditambah 1 lebih dari 10. Berdasarkan persamaan tersebut, jika kita ambil nilai Y misalkan 5, 5 kan lebih dari 2 dan kurang dari 6. Kita substitusikan ke dalam Y ditambah 1. Berarti 5 ditambah 1 adalah 6. Nah, 6 itu lebih kecil dari 10. Sehingga persamaan tersebut atau himpunan P tidak memiliki anggota. Jenis yang kedua yaitu himpunan saling lepas. Dua buah himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, akan disebut saling lepas jika himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B. Artinya, anggota himpunan A seluruhnya tidak sama dengan anggota himpunan B. Digambarkan dalam diagram Venn ya, ada dua himpunan A
beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B beranggotakan 5, 6, 7, dan 8, di mana kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota persekutuan atau tidak memiliki elemen yang sama, sehingga himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Nah, ini dinotasikan sebagai A, kemudian garis miring 2B, atau A sejajar B. Mengapa dikatakan sejajar? Karena dua buah garis yang sejajar tidak akan pernah bertemu di satu titik. Agar lebih jelas lagi, kita beri contoh berikutnya. Ada himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sedangkan himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, kedua himpunan tersebut tidak memiliki persekutuan anggota atau tidak memiliki anggota yang sama, sehingga ditulis A saling lepas B atau A sejajar B. Bagaimana, sudah jelas ya mengenai himpunan saling lepas? Kita lanjutkan jenis yang ketiga, yaitu himpunan bagian. Nah, himpunan bagian memiliki definisi bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika A termuat dalam B. Nah, ini ditulis sebagai A bagian dari B. Perhatikan pada lambang berikut. Bagaimana jika suatu himpunan bukan merupakan himpunan bagian, maka ditulis sebagai A, bukan bagian dari B. Perhatikan lambang penulisan berikut. Berikut ilustrasi dari himpunan bagian. Ada dua contoh ya, di mana jika A merupakan himpunan bagian dari B, sehingga gambar dalam diagram Venn-nya A ada di dalam B, atau B memuat A. Artinya, seluruh anggota A juga merupakan anggota B, tapi tidak semua anggota B merupakan anggota A. Nah, sebaliknya, jika pada gambar yang kedua, B ini merupakan himpunan bagian dari A. Artinya, himpunan B ada di dalam himpunan A. Seluruh elemen anggota himpunan B juga merupakan elemen dari A. Tapi, tidak semua elemen A merupakan elemen dari B. Kita bisa menghitung banyaknya jumlah himpunan bagian. Misalnya, suatu himpunan H terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Nah, N ini merupakan banyaknya anggota dari himpunan H. Nah, sehingga kita bisa hitung berapa banyaknya himpunan bagian dari himpunan H dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N ini merupakan banyaknya anggota himpunan. Sekarang kita mencoba menghitung ya banyaknya himpunan bagian dari himpunan K yang beranggotakan 1, 2, 3. Menentukan banyaknya himpunan bagian kita tidak harus dengan rumus. Nah, bisa dengan cara mendaftar satu persatu anggotanya. Misalnya, dari himpunan K tersebut, kita bisa mendeskripsikan anggota-anggotanya. Yang pertama, himpunan kosong. Kemudian yang kedua, beranggotakan 1, beranggotakan 2, beranggotakan 3, beranggotakan 1 dan 2, beranggotakan 1 dan 3, beranggotakan 2 dan 3, juga beranggotakan 1, 2, dan 3. Sehingga jika kita hitung,
total anggota himpunan bagian dari K adalah ada 8 buah himpunan bagian. Nah, kita coba menggunakan rumus tadi ya, yaitu 2 pangkat N, sehingga NK artinya banyaknya anggota himpunan bagian dari K sebesar 2 pangkat 3, karena himpunan K tadi kan anggotanya ada 3, sehingga kita cari dengan 2 pangkat 3. Kita peroleh nilai 8. Nah, ini harus sama hasilnya ya, antara dengan mendaftar satu persatu anggotanya dengan menggunakan rumus. Selanjutnya yang keempat ada himpunan sama atau disebut juga ekuivalen. Artinya semua anggota dari himpunan yang satu juga merupakan anggota-anggota bagi himpunan yang lain. Sederhananya bahwa kedua himpunan memiliki anggota yang sama. Berikut notasi dari himpunan yang sama, yaitu A sama dengan B. Dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B, yakni jika dan hanya jika A bagian dari B dan B juga merupakan bagian dari A. Nah, jika kedua himpunan bukan merupakan himpunan sama, maka ditulis sebagai pertidaksamaan dengan notasi A tidak sama dengan B. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, ada dua himpunan A dan B, di mana A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B beranggotakan 3, 1, 4, dan 2. Jika kita lihat, kedua himpunan ini memiliki anggota yang sama, walaupun berbeda dalam hal susunan. Nah, ini dikatakan bahwa A sama dengan B. Selanjutnya, terdapat himpunan C beranggotakan 5, 6, 5, 7. Kemudian D beranggotakan 7, 5, 7, 6. Nah, jika kita lihat di sini anggota himpunan C dan D sama, yaitu 5, 6, dan 7, walaupun terdapat pengulangan pada angka yang berbeda ya. Pada himpunan C ada 2 kali pengulangan angka 5, dan himpunan D ada 2 kali pengulangan angka 7, tetapi dikatakan bahwa himpunan C sama dengan D. Selanjutnya, contoh yang ketiga, perhatikan suatu himpunan E, yaitu X, di mana X kuadrat min 3X sama dengan min 2. Kemudian ada F, yaitu beranggotakan 2 dan 1. Dan himpunan G beranggotakan 1, 2, 2, 1. Nah, kita lihat pada persamaan dalam himpunan E, X kuadrat min 3X sama dengan min 2, jika kita faktorkan, maka akan kita peroleh nilai 1 dan 2. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa E sama dengan F sama dengan G. Walaupun tampilan dari ketiga himpunan tersebut berbeda. Jenis selanjutnya yang keenam adalah keluarga himpunan atau dikenal sebagai family of sets. Keluarga himpunan ini merupakan himpunan yang semua anggotanya berupa himpunan. Sederhananya, ada himpunan di dalam himpunan. Sebagai contoh, kita perhatikan dari kedua himpunan berikut, yaitu himpunan A dan B. Nah, kita perhatikan untuk himpunan A, di dalamnya beranggotakan himpunan. Ada 3 himpunan yang menjadi anggota himpunan A. Yang pertama, himpunan beranggotakan 2 dan 3.
Yang kedua, himpunan beranggotakan 2, dan yang ketiga, himpunan beranggotakan 5 dan 6. Kita perhatikan pada himpunan B, ini di-mix ya, di mana anggotanya terdapat dalam bentuk himpunan dan juga dalam bentuk bilangan, yaitu yang dalam bentuk bilangan ada 2 dan 4, dan yang dalam bentuk himpunan ada himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, juga himpunan yang beranggotakan 2 dan 5. Berdasarkan contoh berikut, bisa kita simpulkan bahwa untuk himpunan A termasuk keluarga himpunan, sedangkan untuk himpunan B bukan keluarga himpunan. Oke, kita lanjut ke jenis yang ketujuh, yaitu himpunan gabungan atau dikenal dengan istilah union. Himpunan gabungan ini merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh anggota beberapa himpunan yang ada di dalam himpunan semesta. Berikut ini adalah contoh dari himpunan gabungan yang digambarkan dalam diagram Venn. Berdasarkan gambar diagram Venn tersebut, terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana masing-masing memiliki anggota, dan gabungan dari himpunan A dan himpunan B ini dinyatakan dalam arsiran ya. Ini diarsir penuh untuk himpunan A dan himpunan B. Di sini dinyatakan bahwa A gabung B sama dengan X, di mana X adalah elemen dari himpunan A atau juga X merupakan elemen himpunan B. Kita pahami dari contoh diagram Venn berikut. Pada himpunan A memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan himpunan B terdiri dari anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya A gabung B adalah gabungan dari seluruh anggota A dan anggota B. Maka diperoleh A gabung B, anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Kita lanjutkan untuk jenis himpunan yang ke-8, yaitu irisan atau intersection. Irisan atau intersection ini merupakan himpunan yang beranggotakan objek A dan objek B. Atau dengan kata lain, beranggotakan objek yang merupakan milik A dan B secara bersama-sama. Berikut ini gambar diagram Venn yang menunjukkan bahwa A irisan B untuk dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, ini beranggotakan elemen-elemen yang dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B. Artinya, sama-sama dimiliki oleh himpunan A maupun himpunan B. Nah, gambar berikut adalah irisan dari 3 buah himpunan, yaitu A, B, C. Berikut ini contoh himpunan yang beririsan. Pada himpunan A, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B terdiri dari anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, pada himpunan A dan B terdapat anggota yang sama, yaitu 2 dan 4. Maka, irisan dari himpunan A dan B yaitu 2 dan 4. Jenis himpunan berikutnya yaitu selisih dua himpunan. Selisih dari dua himpunan ini menyatakan himpunan yang beranggotakan objek-objek milik A yang bukan objek milik B. Berikut ini adalah contoh gambar diagram Venn untuk himpunan A dikurangi himpunan B.
Bagaimana kita menentukan anggota dari selisih A dikurang B? Perhatikan contoh berikut. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan anggota himpunan B adalah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selisih dari himpunan A dikurang himpunan B, artinya kita mengurangi anggota himpunan A dikurangi anggota himpunan B. Kita coret untuk anggota himpunan yang sama ya, yaitu 3, 4, dan 5, sehingga sisa himpunan di A ini menjadi himpunan penyelesaian bagi A dikurang B, diperoleh 1 dan 2. Jenis yang terakhir adalah pelengkap atau komplement. Himpunan pelengkap atau komplement ini adalah himpunan yang beranggotakan objek-objek yang tidak dimiliki oleh himpunan A. Atau dengan kata lain, komplement ini merupakan selisih antara himpunan semesta dengan himpunan A. Komplement atau pelengkap ini ditulis sebagai A pangkat C atau A aksen. Sebagai contoh, suatu diagram Venn dengan semesta yang terdiri dari X, di mana X lebih kecil dari 10, dan X merupakan bilangan cacah. Pada diagram Venn tersebut terdapat himpunan A yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, anggota himpunan A komplement artinya bukan anggota A, tapi masih di dalam anggota semesta. Sehingga A komplement beranggotakan 0, 2, 4, 6, dan 8. Demikian pemaparan mengenai himpunan, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih dari latihan-latihan soal. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.